Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sofwan Aulia Prawitra dengan NIM 211020123 untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan terkait persiapan operasi SC pada ibu melahirkan di rumah sakit. Nanti untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu operasi SC, lalu nanti akan masuk ke jenis-jenis operasi SC, lalu kontraindikasi dan indikasi, lalu setelah itu kita akan masuk ke penata laksanaannya, dimulai dari prainteraksi, lalu masuk ke orientasi, ke tindakan, dan juga terminasi dan diakhiri oleh dokumentasi. Seperti itu. Baik, jadi kita langsung saja ke penjelasan apa itu operasi SC. SC atau seksio cesarea adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi atau jalan buatan pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat berat janin harus di atas 500 gram dan rahim dalam keadaan utuh. Ada beberapa istilah dalam SC, yaitu seperti seksio cesarea primer, sekunder, ulang, histerektomi, dan operasi poro. Nah, yang pertama yaitu SC primer. SC yang apabila sejak mula telah direncanakan bahwa janin akan dilahirkan dengan cara SC. Yang kedua, SC sekunder, yaitu keadaan di mana ibu bersalin yang dilakukan partus percobaan per vagina terlebih dahulu. Dan jika tidak ada kemajuan atau bahkan sampai gagal, maka dilakukan SC ini. Lalu yang ketiga, SC ulang, yaitu SC yang dilakukan oleh ibu yang pada kehamilan lalunya menjalani operasi SC dan pada kehamilan selanjutnya juga dilakukan SC, jadi berulang. Lalu yang keempat yaitu SC histerektomi, yaitu suatu operasi yang secara langsung diikuti oleh histerektomi karena suatu indikasi. Dan terakhir yaitu operasi poro, yaitu suatu operasi dengan kondisi janin yang telah meninggal tanpa mengeluarkan janin dari kafum uteri dan langsung dilakukan histerektomi. Misalnya pada keadaan infeksi rahim yang sangat berat. Baik, lalu selanjutnya indikasi dan kontraindikasi dari tindakan SC. Yang pertama indikasinya yaitu seperti panggul sempit, kegagalan melahirkan karena kurangnya stimulasi, lalu obstruksi mungkin karena tumor-tumor, disproporsi, ruptur uteri, plasenta previa, lalu kelainan letak, gawat janin, lalu juga prolaps plasenta atau presentasi bokong, riwayat SC, distosia, fetal distress, preeklamsia berat, atau mungkin bahkan pada ibu dengan HIV. Nah, lalu untuk kontraindikasinya yaitu seperti janin mati, shock, anemia berat, kelainan kongenital berat, atau minimnya fasilitas operasi SC di rumah sakit atau puskesmas tersebut. Seperti itu. Ya, seperti itu untuk penjelasan awal terkait operasi SC. Mungkin kita bisa langsung masuk ke penata laksanaan untuk persiapan sebelum operasi SC. Baik, kita sudah masuk di penata laksanaannya. Kita akan melakukan persiapan sebelum operasi SC, yaitu semua tindakan yang dilakukan kepada pasien sebelum menjalani tindakan pembedahan SC di kamar operasi. Yang pertama itu ada tahap prainteraksi, yaitu melakukan verifikasi data minimal 2 informasi identitas, lalu mencuci tangan, lalu menyiapkan alat yang diperlukan seperti baju kamar operasi, APD, lalu masker, dan penutup kepala. Lalu juga ada Doppler, set alat pemasangan infus, tensimeter,
set alat pemasangan kateter urin, dan termometer. Lalu setelah itu menyiapkan diri dan bertemulah dengan pasien. Lalu masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofwan. Saya adalah nurse yang bertugas hari ini. Untuk validasi data, apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa dan tanggal lahirnya Ibu? Baik, terima kasih. Nah Ibu, jadi tujuan saya ke sini adalah ingin membantu mempersiapkan Ibu untuk operasi SC ya Ibu ya. Karena sesuai jadwal 1 jam lagi Ibu akan dilakukan operasi SC. Nah untuk prosedurnya nanti saya akan mengganti baju dengan baju operasi ya, mengganti baju Ibu dengan baju operasi, lalu memasangkan masker dan penutup kepala. Lalu saya akan pasangkan infus dan kateter. Lalu setelah itu sambil menunggu saya akan periksa tanda-tanda vital Ibu dan denyut jantung janinnya juga. Lalu setelah dipanggil, saya akan antar Ibu ke kamar bedahnya seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap dan bagaimana perasaannya Ibu? Oh iya, deg-degan ya Ibu ya. Baik, itu pasti terjadi Ibu. Namun insya Allah proses operasinya lancar dan anak Ibu bisa berhasil keluar dengan selamat. Dan apakah Ibu sudah berpuasa? Mungkin minimal 6 jam sebelum operasi. Alhamdulillah, baik jika Ibu sudah berpuasa. Nah Ibu, mungkin sebelum kita melakukan persiapannya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, saya izin menjawab Ibu ya. Jadi, puasa sebelum operasi dilakukan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya refleks muntah ketika nanti Ibu operasi. Karena obat bius yang disuntikan di perut Ibu itu salah satu efek sampingnya adalah ada rasa mual di tubuh. Jadi ketika nanti Ibu dibius perutnya, lalu di dalam lambung Ibu itu tidak kosong dari makanan dan minuman, artinya jika tidak puasa, nanti akan ada kemungkinan muntah dan bisa membahayakan prosedur operasinya Ibu. Nah jadi seperti itu kenapa alasannya harus puasa. Apakah bisa dipahami? Baik, ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada kita langsung persiapan saja ya Ibu ya. Lalu kita masuk ke tahap tindakan. Oke. Baik, di tahap tindakan, yang pertama yaitu mengganti baju pasien dengan baju operasi. Lalu yang kedua, memasang APD pasien, yaitu masker dan penutup kepala. Lalu yang ketiga, anjurkan pasien untuk berbaring, lalu selimuti badan pasien. Selanjutnya, gunakan sarung tangan. Lalu yang keempat, lakukan pemasangan infus untuk suplai cairan pasien ketika nanti prosedur operasi. Lalu yang kelima, lakukan pemasangan kateter urin untuk akses output urin pasien ketika prosedur operasi. Lalu merapikan pasien dan bereskan alat-alat. Setelah itu cuci tangan kembali. Lalu cek kelengkapan dokumen medis atau perawatan seperti hasil pemeriksaan penunjang, surat izin operasi anestesi, dan transfusi darah. Lalu setelah itu cek kelengkapan alat kesehatan, lalu obat-obatan dan persiapkan darah jika sewaktu-waktu itu diperlukan. Lalu selanjutnya lakukan observasi tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, lalu juga perkembangan pasien dan periksa juga denyut jantung janin sambil menunggu giliran operasi seperti itu. Dan jangan lupa awasi pasien dari kemungkinan jatuh. Nah, setelah itu antar pasien ke kamar operasi jika sudah ada panggilan dari kamar bedah. Lalu terakhir yaitu serah terima pasien di kamar operasi. Seperti itu. Itu untuk tindakannya.
Lalu setelah itu semua dilakukan, kita masuk ke tahap terminasi. Nah Ibu, alhamdulillah setelah melakukan persiapan operasi SC tadi, akhirnya kita sudah sampai di depan ruang bedahnya ya Ibu ya. Bagaimana Ibu perasaannya saat ini? Baik, sedikit cemas ya Ibu ya. Coba Ibu mungkin kita bisa lakukan teknik nafas dalam dulu ya Ibu ya. Atur nafasnya dulu, mungkin kita coba praktikkan nafas dalam terlebih dahulu sekarang ya Ibu ya. Baik, kita coba ya Ibu ya. Coba Ibu tarik nafas dalam melalui hidung. Ya, tahan Ibu 2 detik. Baik, lalu hembuskan melalui mulut perlahan. Lagi Ibu tarik nafas dalam melalui hidung. Ya, tahan. Lalu hembuskan. Sekali lagi Ibu tarik nafasnya yang dalam melalui hidung. Tahan, lalu hembuskan. Bagaimana Ibu? Apakah sudah agak mendingan? Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin sebelum saya pamit, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Baik, jika tidak ada, saya pamit ya Ibu ya. Kita akan bertemu lagi setelah operasi SCNG. Ibu tidak perlu khawatir, semuanya aman. Dengan tim medis dan tim bedah semuanya aman insya Allah. Jadi ibu cukup menjalaninya saja. Insya Allah dilancarkan dan anak ibu berhasil keluar dengan selamat. Bismillah ya Ibu ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu video penjelasan dari saya terkait persiapan operasi SC. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak, dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Riana selaku dosen praktikum mata kuliah kesehatan reproduksi di kelas C3. Saya pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.